Salam, selamat pagi buat kita semua, sahabat di dalam satu iman. Hari ini kita akan mencoba membagikan makna Natal di tahun 2022 ini untuk kita menyeberangi ataupun melewati tahun 2022 menuju tahun 2023. Sebagai ayat penuntun bagi kita diambil dari Mika 5 ayat 1. Begini firman Tuhan. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Demikian firman Tuhan. Surat Mika ayat 1 sampai 5. Seperti judul besarnya, Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Ada kata-kata raja, Mesias, dan Israel. Dari pengertian kata raja, bahwa raja itu adalah akan memerintah, berarti pemimpin. Mesias itu boleh dinyatakan dan dikatakan pengertiannya bahwa anak yang dijanjikan, yaitu Mesias, yang tertuju kepada Yesus sendiri. Israel adalah suatu bangsa yang dipilih Tuhan, yang dalam sejarah Alkitab sudah dinyatakan bagaimana Abraham, diawali dari Abraham berangkat dari tanah Ur Kasdim pergi ke tanah Kanan, dan begitu panjang cerita dan karya kerja Allah melalui Abraham sampai pada Israel itu berdiri. Dan juga disebut bahwa Israel itu adalah bagian daripada suku bangsa Yehuda, di mana bahwa Yehuda itulah Israel dalam sejarah Alkitab, dan Israel itu adalah bangsa yang dipilih Tuhan untuk ditetapkan menjadi bangsa pilihan Allah. Yang dari sini bahwa nama Mesias, Yesus itu sendiri, sudah dipersiapkan Tuhan sebagai karya terbesar Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Surat Mika ayat 1 ini juga menyatakan bagaimana Allah sendiri yang melakukan pekerjaannya, membangkitkan seorang raja yang akan memimpin daripada umatnya setelah bangsa Israel yang telah dipimpinnya gagal. Walaupun berkat, karunia, penyertaan selalu diberikan kepada bangsa Israel. Melalui surat Mika ini juga Allah menyatakan sejak dahulu kala. Sejak dahulu kala dapat kita lihat bagaimana Allah pada saat menciptakan langit dan bumi
kejadian pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, yaitu saat Adam dan Hawa diciptakan. Oleh karena iblis yang berbentuk wujud ular telah menggoda daripada manusia, sehingga Adam dan Hawa sebagai bapak dan ibu daripada orang yang hidup jatuh ke dalam dosa. Dan permusuhan itu dengan iblis, antara manusia dan iblis, berlanjut sampai ke kehidupan saat ini. Sebab kita tahu bahwa iblis yang berbentuk wujud ular dinyatakan di dalam Alkitab, yaitu seorang malaikat yang memberontak terhadap otoritas Tuhan. Nah, dengan begitu perjalanan kehidupan manusia, seiring perjalanan kehidupan manusia, dosa terus bertumbuh. Manusia banyak menentang daripada otoritas Allah sendiri, bersandarkan kepada kekuatan dan pikirannya sendiri. Akhirnya Tuhan melakukan karya terbesarnya, bahwa jalan satu-satunya supaya manusia mengenal daripada sorga itu sendiri, Allah menurunkan Yesus yang berasal dari sorga, yang pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, diwujudkan di dalam diri Yesus. Itulah yang sedang dirayakan saat ini. Apa maknanya bagi kita melalui surat Mika ini? Kalau kita ikuti perjalanan daripada kehadiran atau kelahiran Yesus sendiri, banyak hal penting yang perlu kita perhatikan dan lihat sebagai petunjuk Tuhan. Bagaimana Yesus dalam kesederhanaannya di kota Bethlehem, lahir di kandang domba, bukan di istana. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu dapat dijangkau oleh siapa saja, dijangkau oleh semua kalangan. Secara logika, seandainya dia lahir di istana, bisa saja banyak orang tidak mengerti. Tetapi Tuhan dalam karya kerjanya telah memikirkan, telah melakukan suatu hal yang benar, karena dialah yang empunya langit dan bumi, dan dialah yang memiliki otoritas itu tadi, sehingga dia lakukan dengan caranya sendiri. Dan disitulah terlihat bahwa Allah itu luar biasa. Allah itu tahu apa yang akan dilakukan untuk umatnya. Saat Yesus lahir di Bethlehem, di kandang domba, di kota yang kecil, orang Majus datang. Mereka memberikan banyak persembahan karena mereka telah diberikan wahyu untuk melihat pertama sekali Yesus ada di palungan. Ini menggambarkan pada kita bahwa orang terdekat di Bethlehem saja, di lingkungan Yehuda saja, belum melihat seperti apa yang dilihat orang Majus. Tapi orang Majus dari jauh, dari timur sudah datang untuk melihat. Ini suatu karya yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan bahwa segala sesuatunya akan baik adanya. Karena Tuhan tidak berpikir, bertindak seperti logika manusia. Namun Tuhan melakukannya atas firman dan kehendak dan otoritasnya sendiri sebagai penguasa langit dan bumi. Yang kedua, kenapa Yesus datang ke dunia? Untuk apa manusia diselamatkan?
Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah dasar kenapa Yesus datang ke dunia. Inilah dasar yang disampaikan kepada kita, bahwa Yesuslah satu-satunya yang dipilih Tuhan, yang disebutkan dalam surat Yohanes. Pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Disinilah perlu kita sadari bahwa apa yang dituntut dalam kita memaknai Natal, bahwa karya kerja Allah itu sendiri yang menjadi inti makna Natal itu sendiri. Maka dari itu, apa yang diingatkan buat kita, bahwa kekuasaan dan otoritas Tuhan itu sendiri di dalam Yesus adalah satu, dan dapat kita rasakan dan lihat setelah Yesus pun lahir dan hadir bekerja. Dia tidak membiarkan kita sebagai umatnya, tetapi dia meninggalkan penghibur, pelengkap, yang menjadi guru kita, yaitu Roh Kudus. Pada saat Allah di perjanjian lama berfirman dan bertemu dengan orang-orang tertentu, pada saat di pribadi Yesus, dia menunjukkan dirinya kepada banyak orang, bekerja langsung, bertindak langsung, berkata langsung, dan dapat dilihat oleh kasat mata para saksi iman pada saat itu. Setelah kenaikannya ke surga, dia meninggalkan dan memberikan lagi seorang penghibur, yang itu yang disebut dengan Roh Kudus, yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata, namun dapat dirasakan oleh kita, bagaimana seperti hembusan angin atau kipas angin. Itu akan terasa lembut dan tenang di hati kita, dan hati kita mampu menerimanya, dan kita pun mampu berkata-kata atas nama Tuhan itu sendiri. Inilah makna Natal yang diajarkan kepada kita melalui surat Mika, bahwa sekalipun yang terkecil, jika kita meyakini bahwa firman Allah itu hidup, maka kita akan bisa menjadi besar dan memerintah atas apa? Atas diri kita sendiri, dan dapat mempengaruhi orang lain, dan dapat merubah kehidupan orang lain. Itulah makna Natal yang dituntut dari kita melalui surat Mika. Juga kerendahan hati kita, bagaimana Yesus lahir di kandang domba di Bethlehem, kota kecil. Bagaimana Yusuf dan Maria hanya seorang tukang kayu, bukan seorang pejabat. Itu menggambarkan suatu kerendahan hati. Dengan keyakinan, di saat Allah memilih, di saat Allah yang menetapkan, di saat Allah yang menentukan, segala sesuatunya akan terjadi. Kembali apa yang dikatakan surat Yohanes, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, maknailah Natal daripada kekuatan dan kebesaran Tuhan sendiri, sehingga Yesus lahir di Bethlehem, kota kecil di antara bangsa Yehuda, yang mampu memberikan makna, kekuatan, pengaruh yang luar biasa, sehingga kita menyadari bahwa kita hanya akan tunduk kepadanya sesuai dengan janjinya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita.